Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Aduh, masih lemes aja. Ini cukup banyak. Semangat ya. Shalom. Iya, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Nanti Yesus bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saya punya jemaat sangat sederhana ya. Saya sering berkunjung, namanya Bu Fatima. Dia hanya jual kacang godok. Saya sama istri sering berkunjung. Satu waktu saya mau ke toilet. Bu, saya ke toilet. Oh, Dek Buri Om. Gitu ya. Saya ke belakang. Loh, mana toiletnya ya? Sebelah mana Bu? Wes tak karepmu Om. Gitu ya. Ternyata tidak ada toiletnya ya. Terus saya tanya, loh kok tidak ada toiletnya? Terus dia ngeluarkan skop itu ya. Ya saya naik buang air besar ya ini Om. Saya lubangi tanahnya. Saya tutup. Terus saya bilang, ya wis, besok saya kirim tukang, nanti dibangun. Ya puji Tuhan saya baru bangun separuh, pemerintah baik, kemudian pemerintah yang menyelesaikan. Terus saya bilang, Bu, Ibu harus percaya. Nah, orang lain bisa ditolong, nanti Ibu bisa ditolong juga. Ukurannya Ibu saja, jangan ngikuti yang gede-gede. Wis sekarang aja yang Ibu pengen apa itu aja. Saya tanya kacang godoknya lakunya berapa? Nek Senin sampai Jumat biasanya 20 sampai 30 ribu Om. Saya mikir batinnya piro ya. Tapi nek malam minggu iso 100 ribu Om. Minggu ya hampir segitu ya. Terus saya kirimi ayam 14 sudah ya. Yang satu jantan, yang 13 betina. Saya bilang wis iki peliharaan Bu. Nanti ini wis bisa nelor. Ibu tidak usah beli pakan. Ibu nyari ke pasar, kira-kira jam 10-11 itu kan pasar sudah mau tutup. Ibu bersenono itu, ada sisa-sisa makanan, itu buat makan ayam. Jadi tidak usah ngeluarin uang. Saudara Tuhan baik ya. Hari ini ayamnya sudah 200. Jadi setiap hari bisa nelor 20 sampai 30. Dan dia bisa hidup. Ya, sering ngirim peyek, macam-macam ke tempat saya ya. Saya gini, enggak usah Bu, buat apa? Dan kemudian karena kami bangun gereja, dia setiap hari cuma memberi 1.000. Jadi tiap minggu cuma 7.000 ya. Dia kasih ke saya bilang enggak usah wis Bu, buat Ibu saja. Oh karena aku kere, tak Om enggak oleh nyumbang ya gitu ya. Aduh pendeta keliru terus saudara ya. Saya bilang enggak, buat Ibu aja, jangan. Ya ada jemaat saya Gojek. Tiap minggu nyumbang pembangunan 13.000. Kalau transfer buktinya dikirim, saya bilang wis kok, enggak usah ngirim lagi. Wis Tuhan berkati kok, ini buat kamu. Gojek ini susah. Jangan Pak, biarpun saya miskin tapi saya ingin memberi untuk Tuhan. Kadang saya mikir ya, mungkin Tuhan menolong pembangunan saya. Ada orang-orang yang demikian. Saudara hari ini saya ingin saudara dan saya nanti mengalami sesuatu yang baik. Sesuatu yang luar biasa. Dan itu sudah disediakan. Tinggal ngambil. Kalau saya umpamakan saudara hari ini dibagikan cek. Ya bukan giro. Karena bisa langsung ditukar. Di cek itu ditulis ya, Bank Sorga. Tanggalnya terserah saudara. Permintaannya apa terserah saudara. Tapi Yesus sudah tanda tangan. Tuhan Yesus Kristus. Jadi 24 jam saudara bisa tukar. Sewaktu-waktu. Kenapa? Katanya 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah apa? Dilihat mata, tidak pernah apa? Tidak pernah timbul di? Iya. Semua sudah apa? Sudah disediakan. Alkitab saya bahasa Madura ya. Saya lebih cepat pakai bahasa Madura. Kalau bahasa Indonesia dimulai dari apa yang tidak pernah dilihat mata. Bahasa Madura enggak. Apa saya tak pernah epeker. Yang tidak pernah dipikir ya. Nah itu semua sudah disediakan. Nah saudara-saudara hari ini kita akan belajar. Saya banyak belajar hidup. Mama saya anak nomor 5 dari 17 bersaudara. Banyak ya. Istri saya anak nomor 17 dari 17 bersaudara. Oh ini kayak keluarga peternakan ya. Mama saya tidak pernah sekolah. Mama saya buta huruf. Jadi dia waktu umur 6 mau sekolah. Mamanya bilang katanya, lu gak usah sekolah, lu sing mandeni adik-adik lu, nanti
sing ngaterno sekolah. Sampai akhirnya umur 12, mama saya itu yang masak untuk semua rumah. Jadi dia kalau cerita nangis, pengen mama ini sekolah. Nek ngaterno adik-adiknya cuma megang pagar ya, kapan mau sekolah. Papa saya cuma kelas 2 SD, jadi tidak banyak yang saya bisa terima. Karena orang tua saya tidak bisa mendidik. Tapi saya bersyukur apa yang dia lakukan, yang mereka lakukan, itu sangat membuat saya hari ini seperti bisa melihat lagi. Oh, ini yang teladan pernah diberikan papa saya, mama saya. Saya masih muda, papa saya sudah meninggal. Ya, makanya saya bilang ke jemaat saya, ayo dijaga hidupnya. Saya luwes ngalami kawin tidak ada apa-apa ya. Saya sudah kepala 6. Saudara ya, mesti dijaga makan, olahraga, hidup sehat. Karena kita masih pengen anak-anak kita nanti bisa kawin, kita hadir di sana. Kan gitu saudara ya. Nah, berjalannya waktu, saudara, mama saya bilang sama saya gini, "Enti lu ya Ming, ingat-ingat omongannya mama. Hari ini kita ada di bawah. Karena keluarga saya sangat miskin, ya bangsa saya namanya Hube, yang bikin gigi palsu itu. Tapi tidak pernah ditangkap polisi ya, biarpun palsu ya. Kalau saudara tahu Wuhan, kemarin pandemi, nah di sana langkong saya datang asli dari Tiongkok ya, dari Tiongkok. Nah, saudara, kota kecil lagi sedikit namanya Hubei. Nah, di Jawa Timur ini ada perkumpulannya. Saya biasa kadang hadir, saya duduk karena satu bangsa dengan saya, Optik Internasional. Nah, itu satu bangsa dengan saya. Nah, saudara-saudara, kalau sepi, mana ada orang cabut gigi tiap hari ya? Tidak ada. Cabut, nanti nunggu seminggu baru bikin gigi palsu. Jadi nek sepi, papa mama saya bikin spanduk ya. Cabut 1 gratis 6. Nek mau ya. Nah itu. Nah, berjalannya waktu saya bertobat. Saya tahu di Mazmur ditulis, kalau kamu baca Alkitab, kamu bisa pinter. Bisa berhikmat. Saya makan, saya lahap ini Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah tidak tahu Kejadian Wahyu terus saudara ya. Pokok saya sehari 5 pasal saya habis sih. Dan berjalannya waktu saya mulai belajar. Sebelum saya jadi hamba Tuhan ada 4 tempat yang pasti saya selalu datang. Yang pertama namanya rumah sakit. Saya bukan check up. Saya berdoa di sana sebelum saya jadi hamba Tuhan. Sekarang saya jadi hamba Tuhan, kalau anak saya Pastor Yoel Sianto hampir tiap hari sekarang ke rumah sakit ya. Pokok rumah sakit Surabaya, Malang kami datangi. Ya kalau saya hampir seminggu sekali. Saya bukan check up, saudara harus tahu kolesterol asam urat itu enggak ada katanya dokter ya. Enggak ada kalau kita tidak periksa ya. Nah, periksa baru ketahuan ya. Nah, di Surabaya ya 2 minggu lalu saya di sana ada rumah sakit 7 tingkat. Saya biasa doakan 200 kamar ya. Saya doano itu 2,5 jam, naik turun. Ya, dan beberapa bukan anak Tuhan. Saya bilang, kok lu percaya wae. Yesus lu bukan miliknya orang Kristen aja. Siapa aja bisa. Wis pokok gini loh. Tuhan Yesus aku percaya. Sekarang lu jadi juru selamatku. Wis gitu aja. Nanti kamu disembuhno. Dan memang disembuhno. Nah, di rumah sakit ini kalau mau pulang susternya biasanya ya. Maaf ada yang pakai ini ya. Pak Pendeta, ada 1 ruangan. Tidak ada orang mau ke sana. Kenapa? Ganas penyakit. Pak Pendeta kalau masuk cuma 20 detik loh ya. Disemprot, masuk, 20 detik, keluar semprot lagi. Oh mau saya. Ya saya habis disemprot, saya masuk, saya bilang, kok percaya Yesus? Tak doa ya, dalam nama Yesus sembuh. Keluar lagi saya cepat-cepat. Karena memang ganas saudara ya. Nah saudara-saudara di rumah sakit, saya bisa belajar. Sehat itu sangat mahal. Jadi hari ini nek saudara sehat, ojo ngomel ae. Terima kasih Bik Tuhan. Iya. Jadi sehat itu sangat mahal. Makanya dijaga hidupnya. Teman saya hamba Tuhan tiap hari makan kikil. Sudah didoakan. Dia kena pas makan di Lawang kena stroke ya. Sampai akhirnya meninggal. Saudara-saudara, tidak bisa, kita mesti belajar juga ya. Yang kedua tempat yang saya datangi. Dulu namanya penjara. Sekarang lembaga pemasyarakatan. Saya rutin di Malang, di Porong 2 bulan sekali pasti saya melayani.
Ya, berapa minggu lalu saya melayani di Porong. Kalau saya masuk, saya mesti nangis. Saya gini, Tuhan terima kasih, saya masih dikasih kebebasan. Saudara di rumah makan sesuka saudara 24 jam. Tidur sesuka saudara. Buka lemari, pilih pakaian saudara sesukanya. Kadang kita buka lemari ya, saya ngomong gini, klambin dine sing tak anggo. Digunting lambene kok ya. Jangan saudara ya. Kita menemukan di penjara itu kebebasan. Nanti saudara kalau jalan, karena di Porong ada 2000 narapidana. Tapi yang ikut kebaktian sekitar 50. Nanti saudara lihat ya, kalau dijemur-jemuran pakaian, itu di bawah banyak yang duduk-duduk begini ya. Ada yang pakai pakaian lengkap, nunggu celana dalamnya dijemur. Nanti kalau sudah kering dipakai, dia cuci yang luar. Dia pakai celana dalam, dia tunggu. Yang luar itu kering. Tidak ada lagi yang bisa dipakai. Saudara lo bebas. Terima kasih Tuhan. Ya, tempat ketiga namanya panti asuhan dan panti jompo. Mulai anak-anak saya kecil sampai sekarang. Sekarang gereja saya tiap minggu pasti ke tempat-tempat ini. Dulu anak-anak saya kalau mau ke panti asuhan saya gini, ayo beliau makanan nak ya, sing paling enak menurut kamu. Kentucky ya Pak? Iya. Nanti sing cilik-cilik kamu dulang ya. Nanti nek di sana tanyai, punya papa, mama ndak? Nanti pasti ngomong ada sing punya, tapi ada sing ndak punya. Nanti anak saya pulangnya, Pak, tadi makanannya jatuh loh. Saya ndak boleh, ngotot, katanya ndak pernah makan ini. Cuma ayam aja. Nah makanya kamu lo bersyukur. Terus tanya, oh iya ada sing punya papa, tapi papa ndak tahu dek mana. Tapi sing ndak punya papa mama. Tuh, kamu sering ngilokno apa? Iya apa? Kadang anak-anak, oh papa mama ini tidak sayang be aku. Ayo sekarang kamu lihat, kita bisa ngajari anak kita di sana ada sayang. Di sana ada ucapan syukur. Baru keempat tempat ini. Yang keempat ini mungkin saudara tidak sadar. Kalau saya sadar terus. Ini yang terakhir ya. Tempat apa namanya? Bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, stasiun bis. Saya sadar kalau di sana saya tidak mungkin nginep. Karena saya punya tiket, saya harus cepat berangkat. Saudara, di dunia ini kita juga tidak lama. Ya, milenium tahun 2000. Saya lo bilang istri saya, ojo turu yo, iki 1000 tahun sekali. Siap. Ya, anak saya yang paling kecil Belinda Christina yang kemarin juara 1 MasterChef itu belum lahir. Lahirnya bulan 9. Saudara tahu 25 tahun lalu. Wis 20 tahun. Cepet deh. Nah hari ini saya ingin dengan berjalannya waktu ini nanti saudara dan saya mengalami hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Dan itu milik saudara dan saya. Mari kita mulai dulu salah satu cara Tuhan menolong kita lewat iman. Ya, iman itu sederhana sekali. Iman itu sama dengan pasti. Apa saudara? Pasti. Iya. Jadi iman ini tidak usah terlalu yang muluk-muluk. Saudara punya kepastian bahwa Yesus bisa nolong saudara, itu iman. Ya, oh hanya itu. Iya. Mari kita mulai dulu dengan imannya Abraham. Saudara nanti kuatno diri sendiri. Terus lihat Tuhan kita Yesus itu gimana. Kita mulai ya Roma 4 ayat 20 dan 21. Ayo kita mulai. Ya kita lihat Roma 4 ayat 20 dan 21. Ini ya. Jadi Abraham katanya, tetapi terhadap janji Allah Abraham tidak apa? Iya. Tidak bimbang berarti pas. Iya, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Abraham diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Jadi gini saudara, setiap apa yang diomong Tuhan sama Abraham, Abraham tidak bimbang. Dia gini, aku percaya Tuhan, pasti wis. Terus nek ada keraguan masuk di kuping ya, iso lu wis tuwek kok ndiso duwe anak. Oh ndak, isa ku. Nah itu diperkuat. Jadi saudara makanya nanti nek banyak godaan, iso ini. Ya aja dirungokno. Gak pasti iso. Nah itu diperkuat. Makanya nek bangun pagi mulai ngomong ya.
Itu kata-kata iman. Saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan, harus gitu. Terus diperkuat dewek, pasti ini terjadi. Ojo tangi turu ngomongin gini, ketoke kate loro boyokku ya. Kaisa wis. Ya jangan. Jadi diperkuat sendiri di semua sektor. Ini jadi gaya hidup. Pokok ada sesuatu yang masuk yang membuat kita bimbang. Enggak. Saya masih percaya Yesus bisa menolong saya. Itu diri kita diperkuat sendiri. Sekarang gimana kita melihat Tuhan kita Yesus? Itu ayat 21. Ayo kita lihat ya. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan katanya bahwa Allah kita siapa namanya? Yesus. Ya di YouTube hari-hari ini berdebat. Ya Allah, Tuhan. Wah, siapa yang menggunakan ini yang berhak? Saya tidak pusing mau pakai Allah, mau pakai Tuhan. Saudara, saya nek orang kerasuan tak doa no gini. Dalam nama Allah tak bereaksi. Dalam nama Tuhan tak bereaksi. Hanya dalam nama siapa bereaksi? Iya, hanya nama Yesus yang berkuasa. Ya, nah ini Tuhan kita siapa namanya? Yesus. Bahwa Yesus berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah Ia, huruf besar ya, janjikan. Jadi malam ini setelah saudara memperkuat diri kita bahwa Yesus pasti bisa nolong kita. Sekarang kita melihat Yesus hari ini Dia tidak pernah gagal melaksanakan apa yang Dia janjikan. Jadi kalau oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Percaya hari ini Yesus bisa menyembuhkan? Iya. Ya, saya tidak tahu saudara sakit apa, tapi Yesus bisa menyembuhkan. Saya punya jemaat sering saya saksikan ya, saya masukkan YouTube khusus karena dia kena penyakit langka, narkolepsi. Ya dia cukup kaya, jadi waktu ke semua dokter di luar negeri, dokter mesti bilang, kamu pulang, uangmu habis, gak bisa sembuh. Kenapa? Syaraf yang membangunkan dia itu sudah rusak. Jadi saudara kita punya saraf yang ngomong gini ya, tangio. Jadi sarafnya rusak, sehari dia tidur 21 jam. Hanya 3 jam bangun, dia bersih-bersih kamar anaknya. Dia atur makan anaknya karena masih umur kelas 10, kelas 5 SD. Umur berapa? 10 ya. Terus dia jatuh, tidur 21 jam. Tiap hari selama 8 bulan. Dia melayani choir di tempat saya. Ya, gereja saya karena gedungnya muat 800, sekarang 9 kali ibadah raya. Jadi khusus dia kapan mau datang boleh. Karena dia bangunnya tidak jelas. Ya. Nanti kalau sudah doa berkat, dia cepat-cepat di belakang. Karena harus cepat pulang. Nggak, nanti jatuh di luar, tidur 21 jam. Datang ke rumah saya nangis ya. Pak Samuel, sampai kapan saya begini? Anak saya cilik Pak. Aduh, istri saya langsung nangis. Lu saya muda nih, namanya Nika ya. Kamu saya enom. Lu percaya oh Yesus bisa nolong. Saya ini tidak bisa melek Pak Sam. Tapi kadang dengar suara. Anakku naik sore itu pulang sekolah mesti bisik, Ma, dulu mama ngajari aku PR. Hari ini kok tidur terus. Aku ajar Rono, Ma. Ayo lu, Ma. Anaknya nangis. Saya nangis, Pak. Tapi tidak bisa melek. Nanti naik malam minggu, Ma, mama dulu ngejak makan. Sekarang kok tidak pernah tidur terus. Saya gini, wis, Nik, lu percaya. Ada janji Tuhan, bila Yesus bisa nyembuhkan. Saudara, Tuhan itu baik. Dia kena usus buntu. Diperiksa, sudah mau meletus. Harus operasi. Jadi waktu dioperasi, dokter ini nunggu untuk dokter biusnya. Nah sementara nunggu diajak-ajak omong, ketiduran. Duh, masa nunggu 21 jam lagi? Baru dokter bius datang, nggak bisa, wis tidur gini. Ini tak bius, mati deh. Rondeng, operasi tanpa bius. Aduh, kata Pak Samuel, saya itu tidak bisa melek, sakit, minta ampun. Loh dibelah, saudara. Terus mari gitu waktu dijahit, aduh sakit. Besoknya setelah operasi kan sakit. Sakit temen sakitnya gak tahan Pak, motoku moro-moro melek katanya.
Dan herannya melek itu seminggu, melek terus gak iso merem, saudara. Dokternya baik, dikasih obat tidur. Saudara, setelah seminggu hari ini normal 100%. Yesus sembuhkan luar biasa ya. Jadi dia kemana-mana sekarang bilang, dokter bilang gak bisa sembuh. Kalau saya ini kepala ketatap tembok ya, terus saya ini sadar sembuh, loh itu normal. Tapi nek gara-gara operasi perut, gak ada hubungannya baik kepala. Tapi Yesus ajaib. Jadi hari ini Yesus bisa melaksanakan semua janjinya. Saudara percaya? Iya, saya tidak tahu janji-janjinya kan banyak. Ini ya janjinya Yesus ya. Mazmur 2:31. Tuhan adalah tak akan apa? Nah saudara, nek kekurangan hari ini percaya, Yesus buat kita tidak kekurangan. Kita bukan ekor tapi apa? Kita tidak turun. Iya, mungkin karier saudara kok mulai turun. Jangan takut. Yesus masih bisa bawa kita naik. Yesus datang bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang apa? Berkelimpahan. Oh banyak janji Tuhan. Jadi mulai dari Kejadian, Allah sudah sediakan. Adam dan Hawa, kamu makan semua, wis tak siap. Situ ini aja buat terlarang ini jangan. Terus katanya Yosua 21:45. Dari semua yang baik, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Terpenuhi. Jadi semua sudah disediakan. Makanya hari ini saya tunjukkan lewat Alkitab iman yang gimana yang membuat saudara hari ini bisa mengalami keajaiban Tuhan. Percaya hari ini mujizat masih terjadi? 9 tahun lalu saya dipercaya buka gereja di Malang ya. Saya datang, saya tahu, saya bingung. Ini ya apa caranya ya? Jemaatnya sing mana ini? Terus kami pindah di mall, ibadah perdana, gedung muat 800, sing teko 50 ya. Jadi 800 gedungnya sing teko 50. Iki bayari gedungi larang, iki so minus, iki bedulan. Itu pikiran saya ya. Tuhan baik saudara ya. Kemudian 8 tahun lalu saya beli tanah gereja ya, yang beli 6.450 meter. Kami boleh nyicil sebulan 550 juta. Jadi tiap hari saya bangun harus tersedia uang 20 juta. Tidak mau tahu itu supaya aman kan, 20 juta. Saudara, IMB keluar, kami mulai bangun ya, 90 kali 60 meter, 5.400, 10 lantai. Ini sudah ngecor lantai 8 ya. Sebentar lagi lantai 9, lantai 10. Kami sudah habis hampir 120 miliar. Saya tidak tahu uangnya siapa ya. Kami bangun di masa pandemi. Saya dituduh banyak hal. Ya katanya minta ke sana ke sini. Waduh, nek sampai 120 M ya apa caranya minta ya. Saudara ya, Tuhan itu baik. Saudara-saudara, kemudian beberapa itu memang disumbang. Paku bumi itu 8 miliar. Gratis saudara ya. Karena orangnya seminggu suruh nyari saya, tidak bisa tidur. Waktu ketemu bingung ya. Saya ini suruh nyari Pak Samuel. Tidak perlu paku bumi. Oh perlu. Ya. Berapa entah dihitung-hitung 8 M. Waduh ini M apa ya, M miliar apa M bong apa ember saudara ya. Akhirnya gratis ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, berjalannya waktu, ya saya gini, Tuhan otak saya ini mati. Kalau beli tanah sebulan 550 juta, sekarang ini hari ini, ya selama bangun ini setiap minggu 550 juta. Jadi setiap minggu. Jadi saya bangun pagi harus ada uang 90 juta. Karena kalau sebulan terlambat bayar, PT Archicon mendenda kami, pemborongnya ya, 53 juta. Jadi setiap bangun 90 juta. Saya gini, mati otakku ya. Tapi hari ini jalan terus. Dan tidak pernah libur. Ya liburnya cuma 2 kali. Lebaran sama kemarin coblosan. Ya 1 Januari ya kerja. Kerjanya Senin sampai Senin. Jam 8 pagi sampai setengah 10 malam. Ini sampai setengah kerja. Ya 89 tukang. Saudara, Tuhan itu baik. Apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Apa yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Nah gimana caranya? Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa?
ayat terakhir. Nah, saya harap saudara mengerti ayat ini supaya saudara nanti diberkati Tuhan. Saya tidak ngerti bahaya. Kemarin Natalan di Malang ada monot. Itu anaknya, papanya namanya Udin. Setahun lalu monot minta sekolah koyok orang Majus. Kata papanya, apa sekolah koyok orang Majus? Astronomi, Pak, neliti bintang. Akhirnya di kuliah di Bandung ya. Monot setahun, setelah kuliah pulang liburan kemarin. Terus ngomong bik papai, "Pak, sakjane ya. Orang lihat bintang ini, ndak usah dikayak kesaksian tentang Yesus, pasti bertobat." Ternyata bintang itu jutaan loh saudara. Yang paling dekat namanya matahari. Terus kata papai, wis ojo cerita dek gini. Ayo berlibur dek Batu camping. Wah, dek lereng Arjuna jam 4 sore bangun tenda ya. Terus papa be anak ini cerita sampai jam 7 malam makan. Kata monot anaknya, itu Pak ya, keajaiban Tuhan bintang-bintang itu tidak boleh meleset Pak, kiamat. Terus matahari itu Pak tahu Pak, sekian juta wes. Terus mari ngono ya apa? Ya harus percaya Tuhan ajaib. Jam 11 malam ketiduran dua-duanya. Sudah tahu jam 2 pagi Udin bangun kaget. Terus bangun nih monot, nonton iki apa artinya kita bintang-bintang. Lah ya ini pasti tak ceritaan. Ini keajaiban Tuhan. Ini luar biasa. Ini kon goblok iki. Apa artinya kita bintang-bintang ini? Lah ya ini Pak, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Goblok kon iki. Ro artinya kita bintang-bintang iki. Tendoi kita hilang dicolong maling. Makanya kita bintang. Oh iya kata lah ini saudara ya. Mangkane dulu nek ngrungokno firman gak ngerti yo koyok monot nanti ya. Ayo hari ini kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 ya. Ayo 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ini sering kita dengar ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada siapa? Raja Israel? Ahab. Demi Tuhan yang hidup katanya Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada apa? Embunai tidak ada. Atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau apa? Kukatakan pernah terjadi 3,5 tahun tidak ada hujan seluruh dunia gara-gara Elia satu. Saya kadang gini, masuk gara-gara Elia seluruh dunia loh tidak ada hujan 3,5 tahun. Yosua menghentikan matahari, bulan sehari, stop mandek. Saya gini, Tuhan kita juga bisa ya. Loh ini 3,5 tahun tidak ada hujan saudara. Kita kadang ya kalau mau KKR, saya bilang sama jemaat saya tidak pernah mendoakan cuaca cerah, tidak pernah. Saya malah seneng nih hujan, karena saya bisa tahu jemaat sing alasan ambil jemaat sing setia. Iya, nih alasannya aduh kesempatan gak nang gereja. Gue udah ditakoi Pak Samuel, kok gak di gereja? Hujan Pak, aku nek teko lah bedakku luntur. Nah itu ya, justru semakin saudara sulit ke gereja, semakin besar berkatnya. Loh iya, loh kebiasaan ya, nek hujan gereja sepi. Tempat saya enggak, saya umumkan terus. Pokoknya sampai hujan sepi tak parani nang omai. Ya. Apalagi dek wis mau KKR, ada tim doa. Saya dulu di tim doanya KKR. Tuhan, beri cuaca cerah. Alihkan hujan, alihkan. Saudara tahu doa saudara alihkan? Gara-gara alihkan loh, sakno sing trimo alihane banjir omai. Loh, aja seneng-seneng saudara ya. Iya, wis ndak usah wis, mau cuaca cerah, mau cuaca hujan. Supaya semua setia beribadah sama Tuhan. Loh iya, janji iman ndak ada. Saya tidak mengenal janji iman. Itu akal-akalnya pendeta ya. Ayo lu mau nyumbang piro? Mau nyumbang piro? Ndak ada janji iman. Yang ada iman dilakukan. Mau ada 1.000 ya 1.000. Jangan janji. Oh iya nanti tak kasih 1 juta. Wah yang mau ngasih 1 juta gak ono. Loro hati saudara. Duh sungguhan. Gak usah. Iman hanya dilakukan. Ini nanti belajar dari Elia. Makanya saya bicara iman. Aja hujan. Gak hujan. Saya gitu. Luar biasa ya. Sekarang ayat 2. Sekarang datanglah firman Tuhan. Firman ini Tuhan ngomong ya. Jadi Tuhan ngomong sama Elia katanya apa ayat 3. LL gitu ya. Saya tidak tahu panggilannya apa Tuhan. Lu pergi dari sini,
Berjalanlah kemana? Bersembunyilah di tepi sungai apa? Di sebelah timur sungai. Jadi ada sungai besar di Israel. Itu dari negara Yordania masuk, namanya sungai Yordan. Ada sungai kecil-kecil lagi, salah satunya Kerit, dibagi ya. Nanti sungai kecil namanya kali. Iya. Kecil lagi namanya got. Loh, betul? Iya. Ya, kalau saudara ke sana, ya tak doano sing wis ke Israel berangkat lagi ya. Sing belum berangkat pasti berangkat. Ya bulan depan tanggal 3 saya berangkat. Saya lupa ini yang ke-54 atau 55 kali. Pokoknya pengen 50 lebih ya. Copetnya mulai cilik sampai tua apal saya. Di sana copet suci ya. Nanti pasti dibaptis lagi sing mau peneguhan di Sungai Yordan. Lele ini lo sak paha ya. Kuat dia, tapi dipageri ya. Oh enggak kok saudara di mood ya. Nah, saya nek mau baptis mesti tak terangno dulu. Dan ada peringatan 2 yang harus diikuti. Yang pertama tidak boleh pakai wig. Loh kapan tuh saya baptis? Tak angkat lah wignya mombol saudara. Lali gak dicopot ya. Loh iya ini beneran nih. Ya. Yang kedua, kalau saya nyemplung tak angkat tidak boleh langsung renang. Soalnya orang sing tak cemplung tak tarik wis langsung renang. Terus dada-dada lagi ya. Tahu gitu tadi tak cemplung tak cekeli. Kon kate renang ngomong nggak nakal nggak tekan angkat-angkat ya. Ya. Jadi ini alamatnya tidak jelas. Cuma suruh ke timur, suruh sembunyi di tepi sungai Kerit, di timurnya sungai Yordan. Loh nek saudara perumahan enak ini alamatnya ono jelas. Itu aja kadang ya paket-paket bisa keliru. Tapi ini tidak ada alamatnya. Terus katanya ayat 4 Tuhan ngomong gini, engkau dapat minum dari mana? Tidak masuk akal. Tidak ada hujan, sungai tidak ngalir. Saudara tahu kalau air tidak ngalir pasti bau. Saya mau pastiin pasti bau. Lebih tidak masuk akal lagi, nanti burung-burung, nah lebih dari satu burung-burung apa? Ini loh garis bawahi, telah apa? Iya, kunci hidup hanya di tangan Tuhan. Nek Tuhan sing merintah tidak ada tangan yang bisa nutup. Iya, ini telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana katanya. Sekarang ayat 5. Saudara lihat, lalu Elia apa? Dan ia apa? Seperti firman Tuhan. Dia tidak ngomong gini, Tuhan, tenang tadi sana. Loh, masa burung gagak iso ngek aku makan ya? Ya wis, berangkat aja. Katanya dia diam sekarang, pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 saudara yang baca ya. 2, 3. Dan dia minum. Iya, saya heran ya, kok makannya 2 kali ya? Kita berapa kali? Walah, di shopping telu. Jam telu bakso lewat yo nyeluk. Sate lewat ya nyeluk ya. Ini loh 5.000 tahun lalu makanannya sudah istimewa. Roti dan daging, apa namanya sekarang? Burger. Kita sih poho gak ya? Kapan ya? Ini loh wis makan burger. Saudara, hari ini ada banyak yang tidak masuk akal. Tapi saya bicara iman hari ini satu. Selama kita mempercayai bahwa Allah bisa menyediakan semua kebutuhan kita dan memelihara kita, itu bicara iman. Jadi saudara harus mempercayai hari ini bahwa ada Yesus yang bisa memelihara, yang bisa menyediakan semua kebutuhan kita berlimpah-limpah. Caranya banyak terserah. Ya. Loh iya. Ya saya tiap pagi lewat Zoom ya. Selasa sampai Jumat 4:30 saya ngadakan Zoom. Ya, tadi pagi ya saya masih ngomong. Ya, di langit loh ada pintu nih. Saudara tinggal gini, Tuhan, bukaanlah. Kenapa? Semua sudah disediakan. Jadi pikiran saudara hari ini, hati saudara mulai dibuka. Oh, ada Tuhan yang bisa melihara. Ada Tuhan Yesus yang bisa menyediakan semua kebutuhan kita. Kalau enggak, Elia ini bukan orang bodoh ya. Ya apa cara minum dari sungai itu? Terus burung-burung gagak, ya apa cara ngasih makan? Tapi dia sudah masuk di pikiran hatinya. Oh, Tuhan bisa pelihara. Tuhan bisa menolong kok. Dia sudah sediakan semuanya. Dia Jehovah Jireh. Jadi waktu saudara hari ini mempercayai
bahwa Yesus memelihara dan menyediakan semua kebutuhan kita, itu bicara iman. Jadi hari ini jangan lagi saudara bilang gini, apa bisa ya? Apa mungkin? Itu yang membuat Tuhan tidak bisa nolong kita. Jadi selama hari ini kita percaya Dia bisa pelihara kita, Dia menyediakan semua kebutuhan kita, maka akan terjadi pertolongan Tuhan. Amin. Iya. Ini tak bawa iya. Saya yang nyari burung gagak angel. Soalnya orang, khususnya orang Tionghoa tidak mau. Ini sak tepake manuk tak gowo ya. Ini manuk apa ini? Hah? Betet, kakak tua, kakak muda. Ya tidak tahu, pokoknya anggap ini gagak ya. Kenapa saya bawa ini? Nanti saudara ingat-ingat ya. Ada saatnya kita kok buntu semua, kok kering semua. Tuhan masih punya banyak cara memberkati kita. Amin. Ini lo kadang tak gantung di kamar saya. Saya gini, Tuhan, burung gagak lo suka makan daging. Kok iso bawa daging? Lu nek gawe pecel mbek lode percaya aku gak doyan deh ya. Saya tidak tahu apakah tiap hari dagingnya sama, tapi saya percaya ganti-ganti kita gawe sate ya. Nah ini ya. Nah ini rotinya. Tidak tahu cara bawa ya. Apa dicucuki gini? Apa ya apa wis pokoknya gini lah. Jadi kadang saya itu ya, nek wis buntu gini tak gantung. Ah, Elia iso, aku pasti iso. Ya, akhirnya saudara tak bawa ini. Nek Elia bisa, kita pasti bisa juga. Makanya hari ini jangan takut wis tak lebono neh. Soalnya akeh mak-mak, akeh kongkong iki ya. Engko dijaluk gawe putune mlebu meneh. Ya. Saudara hari ini jangan takut, kalau Elia bisa, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Anak saya yang kecil, Belinda Christina, habis juara 1 MasterChef, dihujat se-Indonesia. Kata anak saya, enak Pak, orderannya tambah akeh ya. Saya orang tua ketir-ketir. Dia panggil Raffi Ahmad sehari 2 kali, Trans TV, Trans 7, wah terus. Saudara. Sampai akhirnya saya bilang, Bel, medsos tambah nemen loh, ngilo. Aku tidak pernah baca Pak, tak jarno. Terus kamu balik osik ke Australia, karena dia memang tinggal di sana. Wis ya, nanti nek wis tenang balik lagi ya. Nah karena dia dikontrak RCTI grupnya RCTI 5 tahun saudara ya. Nah lulus kemarin September, terus saya tanya, saya kaget ya. Saya lu tidak pernah tanya-tanya anak saya pelajarannya ya apa ya. Ternyata dia juara 1 kumlot lagi dari semua ya. Harusnya 3 tahun, dia selesaikan 2 tahun ya. Wah berhak bicara di depan mimbar itu ya. Pakai bahasa Inggris lagi. Saya mantuk terus karena gak ngerti saudara ya. Terus saya pulang, oh, hebat kamu Bel ya, saya juara 1 ya. Kamu pulang Indo apa? Di Australia. Kawin Pak. Ya tahun ini saya berdoa 2 anak saya nikah semua. Yang Belin sudah dapat tanggal. Nanti tak undang kabeh ya tak kok ya. Loh iya sungguh 25 Juli awas gak teko tak parani nang omah ya. Iya 25 Juli ya. Nah yang cecenya Eva masih di Sydney wis 10 tahun ini, saya masih runding bebesan kapan mau nikah. Saya punya cucu sih 1 ya, karena Yoel sudah ngasih saya cucu. Nah saudara, waktu pulang terus saya tanya, kamu di sini ya apa? Nanti aku habis nikah aku mau buka restoran Pak. Ya wis, ini loh tema gereja Papa, percepatan dan pelipat gandaan. Kamu percayai Tuhan itu bisa melihara, bisa nolong kamu. Ya Pak. Jadi bulan 9 wisuda, bulan 10 pulang. Terus ada restoran ditawarkan. Jadi bulan 11 deal dia bayar, bulan 10 12 dia renovasi terus dibuka, saudara ya. Terus saya gini loh, Bel, kau harus buka? Iya Pak, cepet ya, cepet saudara ya. Saya gini, oh Tuhan ini baik ya. Padahal menurut saya karirnya tak pikir wis habis. Ini dia baru pulang dari Malaysia, dia mau masak di sana ya. Baru dari Jepang juga, sekarang diminta ngajar di Paris. Ya di sekolahnya dia dulu di New Zealand sama Le Cordon Bleu namanya ya. Sekolah sangat terkenal. Nah ini mau ngajar di Paris 3 bulan, ngajar juga di Thailand di Le Cordon Bleu. Jadi saudara yang tadinya kita berpikir tidak bisa, Allah bisa rubah jadi bisa. Jadi kalau air ya di kota Kana dirubah jadi apa? Loh kok anggur, salah. Anggur wungkul-wungkul.
Jadi air anggur gue udah iso diombe ya. Ya wis padha ae. Air jadi apa? Iya wis air anggur boleh ya. Lah mosok kutuk ndak bisa dirubah jadi berkat. Pastilah buntu jadi diberkati. Jadi hari ini saudara, nanti apa yang ndak bisa Tuhan jadikan bisa. Ayo kita mulai. Saya manggil anak saya Yoel ya, dia pulang dari Singapura, lulus di sana, saya suruh bantu saya di Malang. Ini jemaat pelayan, kamu diragu nol. Kamu dianggap tidak bisa loh. Ayo kita punya 9 karunia. Kamu harus minta. Papa cuma dapat 3, 6 enggak. Karena papa minta 3. Oh iya pak, aku tak doa puasa. Saudara 3 hari kemudian saya telepon 2:30 pagi ya. Kau di mana kau? Di rumahku. Lagi apa? Doa puasa. Oh ya wes, 2:30. 4 hari kemudian tak telepon 1:30 malam. Kau di mana kau? Di rumahku pak. Aku saya doa puasa. Nah saudara kemudian selesai itu dia ngadep saya. Karena tiap hari harus bicara sama saya ya. Tadi bicara sama saya juga karena saya orang tuanya. Saya harus membimbing. Saya lebih senang mendidik anak saya. Kalau ada orang bilang, oh lebih gampang didik orang lain timbang anaknya. Salah. Ya pasti lebih gampang didik anak dewe toh. Kok lebih gampang didik anak orang? Ya pasti saudara yang salah orang tua. Saya enggak. Saya lebih senang didik anak saya ya. Ya saudara tiap hari Yoel 2 jam, 1 jam, pasti bicara sama saya. Kalau enggak via telepon. Saudara dia ngadep, Pak aku sudah minta karunia. Apa? Karunia kesembuhan, ambil pengusiran roh jahat. Oh iya kok, kamu harus uji ya. Sekarang kamu lakukan. Saudara tahu, saya loh sampai mau copot jantung saya. Saya pendeta wis lama saudara ya. Ini kena stroke ngatang-ngatang katanya orang Jawa ya. Didatangi gini. Istrinya mana pak? Suruh video. Nanti Tuhan Yesus bisa bapak jalan. Ini wis jual Innova 1 saudara. Rumahnya wis ditulis dijual. Video ya. Sekarang mulai ya. Saya lo sing lihat masuk YouTube loh saudara. Sekarang dalam nama Yesus turun jalan. Jalan saudara. Wis berdiri jalan. Jongkok berdiri. Oh no video. Sekarang lo naik motor. Sembuh total. Wah tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Sejak itu saudara ya. Ini dari Kalimantan kemarin 3 orang. Saya kadang doa Tuhan. Ini 3 orang tiketnya biro ini. Siang di doano, sore sembuh. Ini dari Solo, Semarang ya. Ya memang dipakai. Nanti kalau sudah di gereja saya maaf ya. Banyak yang pakai ini. Mereka tanya, loh Pak Samuel apa boleh pakai ini? Ya boleh lah om di Timur Tengah pakai gitu ya. Nah saudara, Tuhan itu sudah menyediakan. Ya kalau roh jahat, wah hampir tiap hari. 1:30 pagi. Anak saya pasti, lucu ya jemaat ya. Genteng ini loh, kobongan cuma 1 genteng. Sing kobong 1 genteng. Kata anak saya ini pasti roh jahat ini. Saudara hari ini itu sudah disediakan. Jadi waktu kita berkata Yesus memelihara, Yesus menyediakan, itu iman saudara dan saya. Saya bukan motivator. Saya tidak pernah nyopot perkataan orang-orang hebat. Saya pengkhotbah. Yang saya bawa selalu Yesus. Saudara lihat semua YouTube saya. Saya tidak pernah khotbah tidak bawa nama Yesus. Hanya Yesus yang saya besarkan, hanya Yesus yang saya muliakan, hanya Yesus yang saya agungkan. Karena dia yang besar. Jadi saya pengkhotbah. Sekarang saya sampaikan sama saudara. Ini ada Yesus yang melihara, yang menyediakan semua kebutuhan kita. Kenapa kita tidak mengambil? Belajar dari Elia. Ikuti aja firman Tuhan. Pasti kita akan mengalaminya. Amin. Ya saya akhiri dengan kesaksian ini ya. Saya punya full timer 28. Ada HRD, saya selalu bilang karena tiap Selasa saya harus bicara dengan mereka. Kita ini 24 jam ada di hadirat Tuhan. Saudara full timer saya bilang harus lebih banyak mengalami mujizat daripada jemaat. Ini masuk akal omongan saya. Loh, betul enggak saudara? Loh iyalah. Lah jemaat lo kerja pulang capek. Lah ini loh hamba Tuhan yang biasa doa sama Tuhan. Kalau kamu tidak bisa punya rumah, kalau kamu tidak bisa punya mobil, apa kesaksian? Bukan ukuran memang, tapi kan jauh lebih baik kalau kamu punya. Ya satu full timer saya namanya Afat,
Tiba-tiba orang ngasih mobil. Kok aku dikasih mobil ini? Ya apa ya? Loh, terimaan. Kamu harus punya rumah, Fat. Iya, terima kasih kok. Sekarang punya rumah. Full timer berapa sih gajinya? Sudah lo pengusaha, gajinya tidak terbatas. Sudah bisa meraih lebih banyak. Kenapa kita tidak ngalami? Karena kita tidak percaya Allah bisa melihara, menyediakan. Tapi waktu kita mempercayainya, Yesus akan menolong kita. Percaya mujizat masih terjadi? Ayo diangkat tangan kanannya, sehingga ngangkat kelek mampu. Bilang ya, yes, oke, pasti. Yeah. Kurung dikongkon, ya. Ngikuti saya dulu ya. Karena ada tambahannya, yes, oke, pasti. Yes toh ya, Yesus tolong saya. Ya, makanya gereja saya namanya Yes toh ya. Yes, oke, pasti. Yes toh ya. 2, 3. Wah, lemes. Belum makan ya? Sama, ya. Ayo semangat. 2, 3. Yes. Yes toh ya. Ya, kita bangkit berdiri ya.